Selamat siang untuk Pak Randi dan teman-teman saya Gamaliel beserta Ferdi Ziko. Di sini sudah hadir Bapak Randi Grandeza ya Pak ya dari Ya, betul, betul, uh, betul. dari akun eksekutif agensi apa Pak yang sekarang sedang berjalan Pak? Lama gimana? Dari apa? Da, Saya agensi dari BWI. oh, BWY agensi Pak ya? Ya, ada. Ya. Oke, Bapak di BWY ini sudah berapa lama Pak? Company-nya sendiri itu aku bentuk 2018. Berarti sudah berjalan 4 tahun ya? Secara legal, tapi 2019, sorry. Kalau secara company, iya. non-legal 2018, kalau secara legalnya semua di 2019. Baik Pak, oke. Apa selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pertanyaan Gamaliel dan Ferdi? Apa bagaimana? Boleh. Oke, baik Pak. Ferdi dulu aja, Fer. Ya, silakan Ferdi untuk menanyakan pada Pak Randi. Maaf ya Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara kerja akun eksekutif dalam sebuah agensi ya Pak? Oke, ini untuk akun eksekutif ya? Iya Pak. Iya. Cerita tentang akun eksekutif waktu zamanku masih AE kali ya. Itu di 2012 saya masih di AE. Kalau di agensi sebenarnya yang pertama adalah mungkin teman-teman harus tahu dulu agensi yang dimaksud sama dengan client service apa enggak. AE yang dimaksud sama dengan client service apa enggak. Karena ada beberapa company yang AE is AE tidak digabung dengan client service. Tapi waktu di agensi di multinasional, AE itu merangkap client service. Jadi apapun yang berhubungan sama direct ke klien langsung itu lewat AE, konsekutif, gitu kan. Dari mulai brief, terima brief, dari mulai nge-briefing ke internal sendiri. Kalau untuk AE junior biasanya belum present, tapi kalau udah senior harus present tentang apa yang dibawa dari kantor dari agensi ke klien. Terus yang pasti harus punya communication skill yang bagus, dealing yang bagus. Terkadang kita ngurusin budgeting juga, sama kita harus nge-wrapping apa maksud dari yang klien mau untuk tuangin ke kantor karena kreatif. Ya. Mungkin itu sih secara garis besar dari account eksekutif ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, saya mau nanya nih Pak. Berarti kan AAE itu kan berhubungan langsung dengan klien Pak ya. Nah, bagaimana sih cara AE itu dalam menghandle klien-kliennya itu Pak? Gini, masing-masing position job itu kita harus passion dulu ya. Passion itu dalam artian saya contoh kecil, kalau Mas mau jadi atlet badminton harus suka dulu sama badmintonnya. Oh iya. Gitu. Kalau kita awalnya udah meng-apply atau kita udah pengen jadi account eksekutif, jadi AE, yang pertama harus punya good communication dulu, walaupun itu bisa diasah ya. Tapi harus suka ngobrol dulu. Harus suka dengan berkomunikasi dulu. Karena pengalamanku dari dulu ngelihat account belum ada sih yang pendiam. Pasti good communication semua gitu kan. Ngebuka omongan. Karena kita dulu sih basicnya kalau caranya seperti apa, karena gini, masing-masing klien itu dihadapi dengan yang berbeda-beda kan. Klien kita beda-beda. Dari brandnya beda-beda, dari orangnya juga pasti beda-beda. Jadi cara nanggepinnya, cara berkomunikasinya itu pasti akan beradaptasi dari kita berjalan dengan klien. Tapi yang pertama adalah harus punya passion communication-nya dulu. Gitu. Paling itu sih Mas. Oh, berarti kuncinya itu adalah
buat menghandlekan itu komunikasi yang baik, Pak ya. Betul, itu wajib. Oh, iya, Pak. Kalau berarti kan Gimana? fungsi apa ya bilangnya itu seberapa penting sih kalau perusahaan itu harus mempunyai sebuah AE, Pak? Sebuah agensi itu seberapa penting dia harus mempunyai seorang AE? Eh, agensi itu punya pemasukan dari klien. Iya. Ujung tombaknya ke klien AE. Jadi kalau dibilang seberapa penting, banyak agensi yang justru 80%-nya AE, 20%-nya kreatif. Tapi nggak pernah ada agensi yang 80%-nya kreatif, 20%-nya AE. Gitu. Berarti porsi Jadi kalau AE ditanya lebih seberapa banyak penting, ya. Porsi betul. AE. Kalau ditanya seberapa penting itu, ujung tombaknya agensi ya account. Karena dia yang jualan, dia yang berhubungan sama klien. Sometimes ada beberapa agensi yang AE itu sekalian dengan new business development, kira-kira sih. Jadi kalau ditanya seberapa pentingnya, itu cukup penting banget ya untuk selain agensi ATL, BTL atau digital through the line pun AE sih nomor satunya sih Mas. Tim account-nya. Apalagi Fer yang mau tanyain Fer? Mungkin dari saya ya, Gamal, Ferdi, dan Pak Randi. Oke, dari saya pribadi, mungkin selain tadi Bapak Randi bilang si akun eksekutif ini dalam memahami klien, dia kan punya apa namanya skill komunikasi yang bagus. Selain itu apa sih Pak untuk akun eksekutif ini skill yang harus digali dalam sebuah agensinya gitu? Gini, communication skill itu mungkin teorinya hanya 30%, 40% ya Mas. Tapi lebih ke passion communication gitu. Mas suka ngobrol. Mas suka dengan cari sesuatu yang baru. Jadi kalau menurutku ya, jadi account itu terkadang nggak harus punya pendidikan sampai S2, S3, tapi cukup sampai ya standarnya aja kita ngomong S1. Tapi kalau secara pribadi dianya suka dengan ngobrol dengan dunia hal-hal yang baru, mencari hal yang baru. Aku rasa sih itu udah cukup banget jadi modal untuk jadi sebuah AE. Gitu. Apalagi yang paling mudah beradaptasi, karena kita tahu saat jadi AE, kalau di agensi satu AE itu nggak mungkin pegang satu brand, pasti pegangnya. Kalau berpengalamanku dulu aku jadi AE waktu masa zaman junior langsung pegang 4 brand. Ada brand otomotif, ada brand FMCG, ada toiletries, dan itu kita harus adaptasinya beda-beda. Saat ketemu otomotif, kita jadi orang yang ngomong tahu banget otomotif, jadi gitu sih Mas. Pak Randi, jadi bukan secara teoritis ya Mas. Ya. Oh, bukan secara teoritis, iya lebih kepada di lapangannya Pak ya. Seperti tadi aku contohin Mas, mau jadi pemain bulu tangkis, suka lu sama bulu tangkisnya? Iya, oke. Mencintai hobi dulu ya, Pak. Iya, passionnya dulu aja. Passionate. Pak Randi, mohon maaf, bisa on cam nggak Pak? Gimana? Bapak bisa on cam nggak? Tapi saya lagi di mall, nggak apa-apa ya? Oh iya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Ya. Halo Pak. Ya. Pak, berarti tadi saya yang ngelengkapin pertanyaannya Irfan tadi, berarti selain punya skill komunikasi, yang namanya Gama yang mana namanya Gama? Saya Pak. Ya. Berarti selain punya skill komunikasi harus punya skill ini dong Pak, kayak negosiasi sama klien gitu nggak Pak? Gini Mas, secara general mungkin account eksekutif itu pasti berhubungan sama accounting ya. Iya. Itu ya budgeting, gitu kan. Negosiasi itu pasti harus punya jiwa negosiasi, gitu kan.
Terus kalau hitung skill accounting itu harus punya. Kenapa harus punya skill accounting? Karena gini Mas, kalau kita sebagai ujung tombaknya ke klien, kita salah ngomong sedikit perihal budget, yang rugi kan banyak. Iya, betul Pak. Jadi kita harus punya. Jadi gini, kalau di agency mungkin kalau orang-orang bilang wah kreatif yang paling penting, yang paling pinter kreatif atau produser segala macam. Tapi menurutku karena aku dulu juga sebagai AE ya, yang paling pinter adalah AE. Kenapa? Karena dia harus ngerti kreatif, dia harus ngerti budgeting, accounting, dia harus ngerti managing, gitu. Iya. Berarti dia harus bisa menguasai hal-hal yang tadi, Pak ya? Betul, seenggaknya kulitnya ya. Iya. Pertanyaan ini Pak, selanjutnya. Selama Bapak jadi A itu ada tantangannya tersendiri nggak sih Pak dalam menghandle klien, kayak tantangan menghandle klien dari brand A itu sulit atau brand B kayak gimana gitu Pak? Oke, nanti Mas di wrapping sendiri ya, aku cepat sedikit aja. Aku laki-laki, waktu itu tahun 2014, aku umur berapa lupa, itu 2015 ya. Yeah. Aku laki-laki, belum menikah, saat itu pegang brand namanya Gun, popok bayi. Apa Pak? Gun, popok bayi. Gun, oh iya. Popok bayi. Saya laki-laki, belum nikah, terus harus pegang brand popok bayi. Itu di mana tantangan terbesar tuh kayak gitu. Oh. Saya pernah juga, saya laki-laki, saya pegang brand dari Permakor tentang kulit, serum kecantikan. Yang notabene saya nggak pernah pakai gitu. Yang popok bayi saya nggak pernah nyobain gitu. Berarti tantangan itu lebih ke adaptasi kita dalam apa ya, dalam berhubungan sama produk dari kliennya itu berarti Pak ya? Betul, karena kalau secara personal dengan klien, kurang lebih semua klien itu sama karakternya. Kan? Tapi yang susah adalah gimana cara mendalami si brandnya si klien. Oh iya Pak. Itu sih Mas. Kalau ngadepin orang sih kita masih gampang ya. Iya. Kalau brand itu agak susah. Saya belum nikah, laki-laki pula, dapat produknya popok bayi. Di mana saya harus tahu cara jualan popok bayi itu ngomongnya gimana. Gitu. Begitu. Itu lebih kepada ini ya Pak ya, kepada brand awareness ya Pak ya, itu susah ya Pak. Bukan brand awareness sih Mas. Sebenarnya kalau ya nanti kita kapan-kapan kita selain di luar interview ini kita ngobrol terus soal agency, boleh lah. Ya, ada boleh, rumus AIDA, AISA gitu-gitu ya. Oh ya, AIDA, AISA. Ya. Jadi kalau ngerumusin AIDA itu kan sebenarnya susah-susah gampang. Tapi jauh sebelum kita ngerumusin AIDA, kita harus tahu dulu produknya. Itu yang susah, Mas. Kalau awareness kan kita udah tahu dulu jualannya apa yang kita mau cari, apa yang kita mau kenalin ke orang. Tapi yang susah adalah ngedalamin ini produk apa jualannya gitu. Oh iya benar. Apa lebihnya? Ngomongin lembut, 20 produk lain juga ngomongin lembut. Iya. Jadi kita ngedalamin produk knowledge-nya itu susah. Oh iya, produk knowledge. Iya. Itu sih paling. Tantangan terbesarnya dari seorang AI adalah itu. Yang kedua, tentang manajemen waktu. Semua ada deadline, semua ada proses. Nah, jadi harus pintar-pintar namanya manajemen waktu sih kalau seorang account. Jadi kalau di wrapping ya Mas, ke account itu menurutku yang penting-penting adalah satu communication, kedua manajemen, ketiga itu adaptasi. Ya. Dah. Berarti itu yang kayak
apa ya? Basic utamanya seorang AE berarti Pak ya. Poin pentingnya aja sih Mas. Oke sih, Van. Ya, Pak, kita udah ya. Mungkin itu on aja. cam dulu. Saya mau screenshot Pak. Kita on Oh, cam. boleh. Ya, 1, 2, 3. Sebentar. Udah? Ya, udah Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak atas Sama-sama. waktunya Pak. Mohon maaf banyak, Pak. Bang Ferdi. Ya. Thank you. Yang mengganggu Maaf mengganggu Pak ya. waktunya.